Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo dari kelas MN22L. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kelayakan bisnis pada kedai dimsum penuh rasa, yang dimana dianjurkan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Sandika Arya Yuda Rahman SEMM. Mari kita simak video selanjutnya. Di sini ada sebuah studi kelayakan bisnis pada kedai dimsum penuh rasa, sebuah usaha kuliner yang menawarkan berbagai hidangan dimsum dengan cita rasa khas Indonesia. Ini adalah identitas dan legalitas usaha. Usahanya yang bernama Kedai Dimsum Penuh Rasa dengan berbentuk usaha sipi dan jenis usahanya kuliner atau F&B dengan permodalan dasar sejumlah 200 juta rupiah yang beralamat pada Jalan Ronggowaluyo, Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Ini adalah dengan legalitas usaha akta notaris nomor 005 dengan Bapak Syahdan Al-Hafiz SHMH. Berikut juga surat izin usaha perdagangan atau SIUP dengan nomor 110 tahun 2024. Lalu ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak PKP dengan nomor 19, tanda daftar perseroan khususnya SIPI dengan nomor 15, lalu ada surat izin tempat usaha atau SITU dengan nomor 17, dan terakhir ada surat mendirikan bangunan IMB dengan nomor 35. Selanjutnya ada analisis potensi pasar. Dengan segmen pasar dan target pasar adalah mahasiswa, pelajar, karyawan, maupun penduduk sekitar. Dengan analisis estimasi permintaan ini bisa mencapai 990 porsi dimsum pada 1 bulan. Lalu strategi pemasarannya adalah dengan promosi melalui media cetak, media sosial, spanduk, maupun kita mengikuti stand-stand pada sebuah event besar yang berbasis kuliner. Selanjutnya ada analisis bauran pemasaran. Pada analisis bauran pemasaran ini, kita menggunakan konsep 4P, product, price, place, dan promotion. Yang pertama produk. Produk dimsum penuh rasa ini kita hanyalah cemilan dengan keunikan tersendiri seperti perpaduan rasa gurih dan pedas serta menggunakan bahan-bahan alami tanpa pengawet, menawarkan kualitas premium dan cita rasa yang unik, perpaduan gurih dan pedas. Yang kedua, price atau harga. Kedai dimsum penuh rasa ini menawarkan makanan atau minuman dengan harga yang sangat bervariasi sesuai daftar menu yang nantinya akan dipilih oleh konsumen. Yang ketiga, place atau tempat distribusi. Kedai dimsum penuh rasa ini dirancang untuk menjangkau berbagai segmen pasar dengan strategi yang terfokus pada kemudahan akses bagi konsumen. Toko fisik dibuka di lokasi strategis, terutama di daerah perumahan, dekat sekolah, dan kawasan perkantoran. Langkah ini bertujuan untuk menarik pelanggan lokal yang mencari produk cemilan berkualitas konsumsi harian maupun acara spesial. Yang keempat, promotion atau promosi. Kedai dimsum penuh rasa ini promosinya dilakukan melalui media cetak dan media sosial untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait kedai dimsum penuh rasa itu tersendiri. Selain itu menggunakan pemasangan spanduk dan poster-poster serta membuka atau mengikuti stand kedai pada setiap event yang besar. Selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan modal kerja. Analisa kebutuhan investasi ini adalah yang dibutuhkan sejumlah 75 juta rupiah. Dengan modal itu mencakup juga peralatan, renovasi, dan dekorasi tempat. Lalu yang kedua adalah modal kerja. Estimasi modal kerja per bulan adalah 16.500.000 rupiah dengan meliputi bahan baku, gaji karyawan, biaya operasional, dan lain-lainnya.
Selanjutnya ada analisis keuangan. Pada analisis keuangan ini, investasi akan kembali dalam 1 tahun 3 bulan dengan payback period 1,25. Yang kedua, average rate of return. Keuntungan rata-rata dari investasi adalah 18% per tahun. Yang ketiga, net present value. Nilai saat ini dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari investasi adalah Rp664.570.000. Yang keempat adalah probability index. Keuntungan bersih di atas investasi adalah 3,2 kali. Jadi perhitungannya, jika probability index kurang dari 1, maka usaha ini tidak layak. Jika probability lebih dari 1, maka usaha ini layak. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. Maka rencana untuk membuka kedai dimsum penuh rasa ini diterima. Dapat disimpulkan juga bahwa rencana untuk membuka usaha kedai dimsum penuh rasa ini terbilang layak karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi pada kedai dimsum penuh rasa ini dibuat untuk menciptakan efisiensi dan kelancaran dalam setiap aspek operasional, mulai dari produksi hingga manajemen finansial. Organisasi perusahaan dirancang agar sederhana namun efektif dalam pembagian, tanggung jawab, dan alur komunikasi yang jelas. Struktur ini mulai dari pemilik. Pemilik bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi seluruh operasional, memastikan sebuah aspek operasional perusahaan termasuk produksi, pemasaran, dan distribusi berjalan dengan baik dan efisien. Selanjutnya ada manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Manajer operasional sebagai pengawas semua kegiatan produksi yang terjadi setiap hari dan memastikan bahwa setiap tahapan produksi berjalan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, manajer keuangan adalah untuk mengelola aspek keuangan perusahaan. Tugas utamanya pengawasan semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, termasuk penganggaran, investasi, dan pengelolaan risiko. Yang ketiga, ada manajer pemasaran, bertanggung jawab untuk merencanakan pengembangan dan melaksanakan strategi pemasaran perusahaan. Tugas utama manajer pemasaran adalah memahami kebutuhan pasar, mengelola hubungan dengan pelanggan, serta mempromosikan produk atau layanan untuk mencapai tujuan penjualan dan pertumbuhan kedai. Yang terakhir ada karyawan. Karyawan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditentukan sesuai dengan deskripsi jabatan mereka. Berkontribusi dalam proses produksi, pelayanan, atau kegiatan operasional lainnya. Bekerja sama dengan rekan mereka dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah proses produksi kedai dimsum penuh rasa. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku atau pembelian bahan baku yang berkualitas sangat penting untuk menjaga standar produksi atau konsistensi rasa yang berkualitas. Yang kedua, penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Yang datang harus diperiksa kualitasnya, lalu disimpan dengan metode yang benar. Yang ketiga, proses memasak. Bahan baku diolah sesuai dengan resep untuk menjadi produk akhir. Yang terakhir, distribusi dan penyajian. Produk disajikan langsung ke konsumen atau didistribusikan kepada outlet-outlet. Pemilihan lokasi ini sangat penting pada suatu usaha. Dan lokasi usaha kedai dimsum penuh rasa ini rencananya akan berdiri di Jalan HS Ronggowaluyo, Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Hal ini dikarenakan letaknya yang sangat strategis dan berada di daerah perkotaan yang sekitarnya terdapat banyak tempat wisata dan UMKM lainnya, sehingga membuat potensi yang sangat besar bagi kedai dimsum penuh rasa ini. Yang kedua, jam operasional buka kedai dimsum penuh rasa ini akan buka setiap hari Senin sampai Minggu
dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Yang ketiga, peralatan. Dimsum ini membutuhkan dimsum streamer, alat pembuat kulit dimsum, alat pengolah daging, dan alat-alat pendukung lainnya. Yang keempat, ada bahan baku. Bahan baku untuk membuat dimsum ini membutuhkan daging, udang, tepung tapioka, sayuran, bumbu-bumbu, ataupun bahan baku pendukung lainnya. Selanjutnya ada analisis dampak lingkungan. Untuk usaha kedai dimsum sangat penting memahami dan mengelola dampak lingkungan secara efektif. Dengan melakukan analisis ini, kedai makanan dapat beroperasi lebih berkelanjutan, memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Dampak lingkungan dari kegiatan produksi. Produksi dimsum ini memerlukan penggunaan bahan baku yang beragam, seperti penggunaan energi, air, serta potensi menghasilkan limbah lainnya. Beberapa aspek dampak lingkungan yang dapat muncul dari produksi kedai dimsum penuh rasa ini antara lain dampak pada konsumsi air, penggunaan energi, limbah padat, dan limbah cair. Di sini juga ada dampak positif. Dampak positifnya ini adalah menciptakan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal. Lalu dampak negatifnya ini adalah penggunaan sumber daya, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pada sebuah keseluruhan dampak ini, kita mempunyai strategi mitigasi, pengelolaan limbah dengan baik, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, dan konservasi sumber daya alam. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan terkait studi kelayakan bisnis pada sebuah usaha dimsum penuh rasa. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih juga, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.